Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, hari ini kita sangat prihatin, tapi sekaligus harusnya kita bangga. Mengapa kita bangga? Karena yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita dengan sayang yang tidak akan pernah mampu kita lukiskan. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran untuk kita yang akan mampu menjawab seluruh problematika kita tanpa tersisa. Dan Al-Quran akan menjawab seluruh problematika manusia hingga kapanpun, hingga bahkan kita manusia tidak akan ada lagi di alam dunia. Jamaah yang dirahmati Allah, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, bahkan kita yang kedua adalah sedih, prihatin. Mengapa? Karena hari ini Al-Quran digeret-geret, dibawa-bawa untuk kemudian diubah. Bukan Al-Quran datang untuk mengubah, padahal Al-Quran datang untuk mengubah keadaan. Al-Quran membawa manusia zulumat ilan nur, bukan Al-Quran yang digeret-geret sesuai dengan kemauan kita. Rasulullah SAW bersabda, jika Al-Quran kalian taruh, kalian jadikan Al-Quran sebagai imam, kalian jadikan Al-Quran sebagai petunjuk di depan kalian, maka Al-Quran akan membimbing kalian, mengajak kalian kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jika Al-Quran ditaruh di belakang kalian, maka Al-Quran akan mendorong kalian ke dalam neraka jahanam. Artinya apa? Bahwa Al-Quran harus jadi panduan, Al-Quran harus jadi imam, dan kita makmum. Bukan kemudian Al-Quran ditaruh di belakang kita sehingga Al-Quran dihinakan, dinistakan, bahkan Al-Quran tidak pernah kemudian diterapkan, bahkan diabaikan. Na'udzubillah min zalik. Oleh karena itu, sudah semestinya Al-Quran turun kepada kita agar kita mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'in." Dan aku turunkan Al-Quran ini, Allah berkata demikian, agar mampu, agar untuk menjawab seluruh problematika manusia sampai kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, Al-Quran datang untuk menjadi rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami utus engkau Muhammad bersama Al-Quran, membawa Islam untuk menjadi rahmat, bukan menjadi laknat. Oleh karena itu sudah semestinya problematika ekonomi kita menggunakan Al-Quran, problematika politik kita hari ini menggunakan Al-Quran. Semestinya problematika sosial dipecahkan dengan Al-Quran. Problematika kenakalan remaja, pornografi, porno aksi, narkoba, maraknya kriminalitas, dan yang lainnya, ini semuanya bertanyalah kepada Al-Quran, bertanyalah kepada hadis dari Rasulullah SAW, karena dua ini adalah mustika, dua ini adalah penyelamat, dua ini adalah tali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala minta kita agar berpegang teguh kepadanya, dan jangan sampai kita berpegang dengan yang lainnya. Oleh karena itu, sahabat cinta Quran, tidak ada pilihan dalam hidup kita kecuali menjadikan Al-Quran untuk mengubah keadaan. Para ulama kemudian menyatakan, haitsuma takunu syar'un yakunu maslahat. Di mana ada hukum syara, di sana ada maslahat. Di mana ada hukum Quran, pasti membawa maslahat. Jangan dibalik. Di mana ada maslahat pasti sesuai dengan Islam. Belum tentu. Tapi yang pasti ketika Allah halalkan, ketika Allah haramkan, maka pasti itu membawa kemaslahatan untuk kita. Allah haramkan riba, pasti baik untuk kita. Allah perintahkan kita menikah, pasti baik untuk kita. Allah minta kita untuk taat kepada penguasa yang menerapkan hukum-hukum Allah, itu pasti berkah untuk hidup kita. Maka para ulama menyatakan dalam kaidah usul fikih yang sangat-sangat terkenal, para ulama kemudian menyimpulkan, haitsuma takunu syar'un yakunu maslahat. Di mana ada hukum syara, di mana ada Al-Quran, di sanalah kemaslahatan hidup akan kita dapatkan. Maka Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Al-Quran tidak ada pertentangan ayat satu dengan ayat yang lainnya. Maka mungkinkah kita meragukannya? Padahal Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, untuk seluruh zaman, untuk kapanpun, dimanapun, hingga sampai detik apapun. Oleh karena itu, sahabat cinta Quran, mulai hari ini catatan yang pertama, mari kita baca Al-Quran, kita hafalkan Al-Quran, kita ajarkan Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, kita perjuangkan Al-Quran, kita dakwahkan Al-Quran, dan kita terapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Maka 7 hak-hak Quran ini perlahan tetapi pasti kita akan penuhi semua haknya, sehingga kita
tidak terkategori sebagai orang-orang yang diadukan oleh Rasulullah SAW, sebagai orang-orang yang mahjuro, orang-orang yang mengabaikan Quran. Nauzubillah min zalik. Salam cinta Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita dan menjadikan Al-Quran sebagai imam dan bukan menjadikan Al-Quran sebagai makmum. Nauzubillah min zalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.